Hari ini kita ada di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Ini adalah koperasi terbesar di Kota Bekasi, tetapi cabangnya ada di 150 kota di 20 provinsi. Koperasi berusia 12 tahun ini tumbuh sangat luar biasa dan baru saja mendapat pinjaman dari pemerintah melalui LPDB sebesar 50 miliar dan konon akan dapat lagi 100 miliar. Siapa saja anggotanya dan bagaimana koperasi ini menjalankan skala usahanya sehingga menjadi besar. Yuk kita ngobrol dengan pengurus dan manajemen di dalam. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bapak ada di atas? Ada, Pak. Oh. Saya langsung ke atas ya. Terima kasih. Ya, baik Pak, baik. Kita tunggu sampai, ayo Pak. Semangat pagi. Pagi Pak. Wah, Salam kopi. Ya. Gimana Pak kabar? aman Pak. Ya. Tadi saya lihat di luar kantornya makin mantap Pak ya. Oh iya Pak. Ini kan sudah memasuki tahun 2021 Pak ya. Iya. Ini kan 2020 kondisi pandemi COVID cukup mengganggu gitu. Gimana dengan KMM Pak? Kayaknya nggak ada masalah kayaknya. Puji Tuhan di masa COVID ini Makmur Mandiri melaju terus, apalagi dengan adanya pinjaman dari LPDB membuat anggota semakin percaya dengan Makmur Mandiri sehingga realisasi pinjaman kita di tahun ini dibandingkan tahun lalu jauh meningkat. Pastinya ada kesulitan Pak, tapi bagaimana Bapak memanage kesulitan-kesulitan yang dihadapi semasa pandemi ini? Ya, karena memang kesulitan ada, tapi kita bersyukur karyawan kita 1.300 di seluruh Indonesia sangat mendukung dan anggota juga yang sudah hampir 70.000 orang memahami sehingga di masa pandemi ini kita tidak ada yang penarikan dana, malah kita ada penambahan. Semakin percaya anggota dengan adanya usaha kita, ada bisnis usaha dan ada perhatian dari pemerintah buat kita. Jadi KMM ini berhasil Pak ya meyakinkan pemerintah bahwa memang ini adalah koperasi yang bisa membantu usaha-usaha kecil maupun karyawan-karyawan ya yang level buruh barangkali untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman yang membantu mereka gitu ya. Iya betul Pak, kita terbantu sekali bahwa sekarang ini banyak anggota kita yang punya usaha terbantu dengan adanya pinjaman dari Makmur Mandiri. Yang dari pemerintah yang mana tadi? Yang pemerintah ini ada 50 miliar dan kita sudah salurkan seluruhnya dengan anggota yang menyerap dan ini ada sebanyak 12.000 orang. 12.000 orang. Berarti kalau anggota Makmur Mandiri sekarang hampir 80.000. masih kurang Pak? Masih, kan makanya kami ajukan dari pemerintah mudah-mudahan bisa disetujui, kita minta 100 miliar lagi Pak supaya usaha daripada anggota ini bisa terbantu dengan adanya dana dari pemerintah. Ya kalau ditinjau saya kira mudah-mudahan didengar. Saya lihat di situ kan ada beberapa produk-produk simpanan anggota. Itu apa aja Pak manfaat yang paling disukai oleh anggota-anggota? Yang banyak saat ini simpanan kesejahteraan mandiri SKM, kemudian simpanan berencana buat anak-anak daripada anggota, simpanan hari tua, dan yang tidak kalah lagi simpanan berjangka. Yang ada di catatan kami ini KMM termasuk koperasi besar di Jawa Barat Pak, apalagi di Bekasi terbesar kayaknya. Dan cabangnya sekarang sudah berapa banyak Pak? Terakhir sampai bulan Desember ini. Kita saat ini punya cabang 150 Pak di 21 provinsi dan yang terakhir itu di cabang Garut. Rencana berapa cabang sih Pak? Rencana mau semua di seluruh Indonesia? Target kita dalam waktu 3 tahun ini cabang kita 200 di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota 100.000 orang. Jumlah untuk tahun 2021. Iya. Aset berapa? Rencana aset? Target kita di 2021 1 triliun. Kalau kita lihat beberapa koperasi kan yang bergerak di simpan pinjam itu banyak mengembangkan usaha dalam kaitan untuk menambah value added kepada anggotanya. Nah, kalau KMM ini
apakah juga ada semacam spin-off gitu Pak? Ada bisnis lain yang dikembangkan supaya bisa menambah nilai tambah sama anggota? Apa aja Pak yang dikembangkan? Ya, kita untuk meningkatkan nilai tambah kita sudah memiliki 2 buah SPBU di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan saat ini juga Makmur Mandiri memiliki kopi, Tabo Kopi, yang karena ini memanfaatkan produk-produk daripada anggota dari seluruh Indonesia. Bagaimana konsepnya Pak, Tabo Kopi itu? Tabo Kopi ini adalah produk-produk yang karena masyarakat Indonesia, peranggota suka kopi, dan produk kopi ini cukup bermanfaat buat anggota, sehingga target kita di kantor-kantor Makmur Mandiri 150, bagaimana anggota itu bisa dilayani. Selain pelayanan anggota juga disuguhkan dengan minum kopi, sehingga anggota merasa nyaman dan terbantu dengan di Makmur Mandiri. Tapi bayar kan Pak? Suguh. Oh iya, udah pasti. Jangan disuguhkan aja Pak, sayang. Karena kopi itu kan bagian dari keseharian. Iya. Kalau bisnis, yuk kita ngopi, padahal bisnis Pak ya. Iya. Jadi kopi yang disajikan oleh Tabo ini rasanya seperti apa Pak ya? Misalkan kan kita tahu kalau daerah Sumatera itu ada kopi Gayo, ada Sidikalang, atau kopi Lampung juga Bengkulu gitu kan. Kalau di Bapak seperti apa rasanya? Wah, mantap Pak. Mari Pak kita lihat warung kopi kita, Tabo Kopi. Bapak akan merasakan manfaatnya. Oke Pak, ayo kita lihat. Oke Pak, kopinya. Tadi kita akan lihat juga di bawah bagaimana anak-anak muda merancang kopi shopnya Makmur Mandiri, milenial katanya. Nah mereknya ada baru nih. Saya kira Toba, ternyata Tabo. Tabonya apa sih? Tabo ini adalah kata dari Sumatera yang artinya enak. Harapan kita dengan Tabo Kopi ini para masyarakat anggota bisa menikmati kopi di usaha kita. Ini kan bagian dari pengembangan usaha KMM dalam rangka menaikkan nilai tambah anggota Pak. Ini sekedar sampingan atau ada rencana ke depan? Ya, rencana kita ini kebetulan kantor kita ada 150 dan kopi ini adalah produk dari Indonesia cukup bagus. Kita mau kembangkan supaya di setiap kantor itu ada tempat kopi yang bisa membantu para anggota, para masyarakat untuk menikmati kopi Indonesia. Oke. Ya. Gimana rasanya Bu? Kopinya? Mantap ya? Mantap. Iya, mudah-mudahan KMM tambah bisnis. Sekarang kita nikmat dulu kopinya. Oke. Kira-kira untuk anggota-anggota KMM di seluruh tanah air sudah di 20 provinsi kan? 21 provinsi. 21 provinsi, bagaimana? Ada nggak sesuatu yang ingin Bapak tegaskan kepada anggota-anggota yang 70.000 ini supaya tingkatkan menabung kah atau tetap firm dengan koperasi kita ini Pak? Ya, harapan kami kita akan song-song di 2021 dengan kinerja yang lebih bagus. Dan target kita di 2021 ini Pak, dengan penyaluran dana 1 triliun kepada anggota, harapan kami anggota kita ini akan terbantu sehingga kinerja Makmur Mandiri di tahun depan menjadi lebih bagus dan anggota pun semakin percaya dengan keberadaan Makmur Mandiri seiring dengan kepercayaan pemerintah yang besar buat kemajuan Makmur Mandiri. Ya. Dan Bapak meyakinkan kepada anggota dengan menambah nilai tambah usaha melalui usaha-usaha sampingan tadi Pak ya, seperti SPBU, kemudian rental juga termasuk. Iya. Dan juga usaha kopi Tabo ya Pak ya. Iya, jadi kami ini di Makmur Mandiri kami berharap para anggota percaya
dengan pengelolaan makmur mandiri yang profesional, bahwa ini untuk kemajuan dan kebersamaan daripada anggota. Jadi kami yakin anggota akan semakin percaya dengan makmur mandiri dan mempercayakan dananya untuk dikelola dengan aman di makmur mandiri. Baik Pak, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Ya. Ini untuk kesekian kali, karena ratingnya bagus, dan kepada teman-teman, terutama teman-teman KMM di daerah, jangan lupa like, komen, Ya. subscribe, dan share buat teman-teman yang lain, biar kita tahu bahwa koperasi eksis dan KMM juga jaya. Horas. Oke, mantap. Teman-teman, tadi kita sudah bicara dengan Pak Tumbur Rebaho, Ketua Pengurus yang mengendalikan jalannya koperasi simpan pinjam makmur mandiri. Sepintas beliau tegar betul menjalankan koperasi yang sudah 12 tahun ini, tetapi tidak banyak tahu. Seperti kata patah, sukses seorang laki-laki selalu ada perempuan di belakangnya. Nah, begitu juga dengan Pak Tumbur Rebaho, ketika beliau masih sibuk bekerja di satu perusahaan insuran, KMM didirikan dan dijalankan oleh seorang perempuan yang tak lain adalah istri Pak Tumbur, yang jatuh bangun KSP Makmur Mandiri ini tahun-tahun pertama adalah di tangan beliau. Dan sudah ada di samping saya, ini adalah Bu Yusniar. Semangat pagi Bu, apa kabar? Baik Pak. Bu, nggak banyak orang tahu Bu, bahwa KMM ini di tahun-tahun pertama malah Ibu yang menjalankan dari pintu ke pintu. Cerita sedikit Bu, gimana? Awalnya itu kita buka koperasi di rumah dulu, satu meja. Satu meja aja ya? Iya, satu meja. Terus Bapak yang analisa, kalau pulang kerja, lalu kita mencairkan setiap orang. Kita sih nggak ke pintu ke pintu Pak. Orang datang aja. Oh iya, kayak lagu Ebit Gade, bukan lagu Ebit Gade ya? Enggak. Orang datang aja? Iya. Ibu, waktu itu berapa Bu modal awal untuk meminjamkan dana kepada orang yang datang ke rumah itu? Tahun pertama. Saat itu kita masih punya uang 25 juta. Modal awalnya? Iya. Tahun 2001. 2001, modal awal 25 juta. Itu modal siapa aja? Modal Ibu berdua atau ada orang lain? Itu masih uang kita aja. Masih uang kita ya. Nah, kemudian Pak Tumbur resign? Belum. Bapak itu masih lama lagi. 2013 baru. Berapa tahun Ibu resign. Mengembangkan itu di luar kendali Pak Tumbur? Dari 2001 sampai 2008. 7 tahun ya? Iya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman sekalian, 7 tahun awal itu dijalankan oleh seorang perempuan perkasa yang bernama Yusniar. Jadi inilah beliau. Bu, sukses sekali lagi buat KMM dan Amin. Ibu berhak dapat Makasih. jempol. Semangat pagi. Pagi Pak. Semangat. Salam Covid. Salam sehat Pak. Oke. Ini kita ada di ruangan manajemen, tetapi ada ruangan para pengawasnya juga. Ini Pak Ali Sadikin, pengawas yang ngawasin para manajer-manajer di KSP Makmur Mandiri. Nah, ini yang urusan administrasi, urusan operasional Pak Chandra. Kemudian ini Ibu Rimi, putar-putar. Nah, kita mau ngobrol sebentar Pak Chandra. Pak Chandra, tadi kan saya ngobrol sama Pak Tumbur ya, Ketua Pengurus, mengenai target-target yang akan dicapai pada tahun 2021. Nggak tanggung-tanggung 1 triliun. Bagaimana menerjemahkan keinginan pengurus supaya target itu tercapai? Apalagi tahun ini kita sudah menambah cabang sampai 150 cabang. Bisa dijelaskan biar anggota kita tahu bagaimana step by stepnya. Jadi untuk tahun 2020 ini cabang kita di Desember nanti ada 150 cabang. Dan untuk
pencapaian di 2020 ini sudah mencapai kurang lebih 600 miliar untuk pencairan ke anggota pinjaman. Nah, itu untuk 2021 kita optimis, yang disampaikan Ketua Pengurus untuk 1T, untuk penyaluran pinjaman bisa, karena rencana kita juga di 2021 bahkan ada penambahan cabang ya untuk ya melayani anggota-anggota, karena sekarang kita baru 21 provinsi Pak. Target kita di 3 tahun ke depan bahkan ada 34 provinsi. Makanya kita di 2021 optimis bisa mencapai 1T untuk proses pencairan pinjaman ke anggota. Sepanjang 2000 karena ada pandemi, bagaimana dengan tingkat pinjaman anggota? Apakah ada penurunan atau ya kalau ada NPL berapa persen kira-kira penurunan itu? Kalau untuk pencapaian di 2020 akibat pandemi kita cuma terkendala di bulan April-Mei. Tapi secara menyeluruh aman ya, lancar ya? Aman. Kalau untuk NPL masih di bawah. Kalau di Makmur Mandiri kan batas ambang untuk NPL itu maksimal 1,5%. Iya. Kita masih aman di Itu angka karena 1,5%. anggotanya memang pinjamannya relatif kecil. Kalau koperasi lain kan bisa ratusan miliar, repot juga ya. Jadi aman-aman aja. Iya, siap. Ya, saya kira ini salah satu kunci KMM tetap bertahan, bahkan tetap menyala di tengah COVID, karena memang resikonya bisa dibagi.